Pemirsa, Sivitas Akademika UNESA juga menyatakan sikap terkait dengan kondisi demokrasi saat ini. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami, Martadi, PIC Deklarasi dan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UNESA melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Martadi. Selamat siang Mbak Eva, sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah, semoga sehat juga ya Pak Martadi. Pak Martadi, ya, UNESA sudah menyampaikan pernyataan sikap mengawal demokrasi menjaga NKRI. Apa saja poin pernyataan sikap UNESA ini? Ya, jadi kami hari ini seluruh Sivitas Akademika UNESA ya, yang terdiri dari para guru besar, kemudian dosen, tendik, mahasiswa dan alumni bersama-sama untuk berkumpul ya dalam rangka menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral kami sebagai Sivitas Akademika atas kondisi bangsa yang hari ini membutuhkan kami harus memberikan support moral gitu ya. Nah, yang kami ingin sampaikan setidaknya ada 6 kunci ya, ada 6 kunci. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kita semua para pihak ya untuk selalu mengedepankan kebersamaan dan suasana yang kondusif untuk tegaknya demokrasi. Ini penting kami tekankan karena interaksi ya antar komponen sudah mulai mengarah pada potensi perpecahan. Lalu yang kedua, kami juga mendorong para elemen bangsa ini untuk menjadi teladan yang baik, ya, teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya. Karena apa? Itulah yang menjadi kunci sukses pemilihan umum 2024. Lalu yang ketiga, kami juga mendorong kepada semua aparat ya, baik itu ASN, kemudian pemerintah, Polri, TNI, untuk menjaga netralitas. Tidak ada keberpihakan pada salah satu golongan atau kelompok tertentu atau partai tertentu, karena menjaga marwah demokrasi ini, netralitas ASN dan pemerintah. Lalu yang keempat, kami memohon ya kepada semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus, karena kami sadar bahwa selama ini kampus dibawa kemana-mana ya, seolah-olah kampus sudah keberpihakan pada salah satu golongan tertentu. Kami ingin mengatakan dan menegaskan bahwa kampus adalah institusi terhormat yang selalu bersifat objektif, kemudian netral dan menjadi force ya, moral force bagi semua elemen bangsa. Lalu yang kelima, kami mengajak semua elemen bangsa ini untuk memberikan edukasi ya, karena kampus adalah tempatnya orang-orang hebat, orang-orang yang terdidik, maka bertanggung jawab moral untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat luas yang selama ini banyak terpengaruh oleh berbagai informasi, hoak, kemudian ujaran kebencian dan ujungnya menimbulkan potensi konflik antar sesama anak bangsa. Dan yang terakhir, kami mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, mereka tidak golput, kemudian menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan yang terpenting adalah menghargai perbedaan pilihan. Jadi itu 6 poin yang kami ingin suarakan. Pada intinya adalah itu sebuah bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab akademis ketika melihat kondisi bangsa yang berpotensi mengalami perpecahan, maka kami harus hadir dan kami harus mengingatkan semua elemen. Apa kemudian yang membuat Sivitas Akademika UNESA menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan situasi demokrasi saat ini dan ada potensi perpecahan? Keresahan apa yang paling dirasakan oleh kalangan intelektual saat ini? Ya, yang paling kami rasakan keresahan kan ketika kita lihat di lingkungan terdekat ya, di RT, di RW, kemudian di masyarakat, perbincangannya di WA group ya, di sosmed itu sudah berpotensi terjadi perpecahan. Dan kalau ini dibiarkan, maka kami khawatir kemudian terjadi sebuah ancaman bagi keutuhan NKRI ini.
Nah, kami sebagai sivitas akademi tentu salah besar kalau kami diam. Karena ini sesuatu yang akan mengancam perpecahan NKRI. Maka kemudian kami merasa terpanggil memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan, ya, kepada semua pihak. Ya, kita tidak melihat satu pihak tertentu atau pihak yang lain, semua bertanggung jawab. Karena sesungguhnya pemilu itu hanya tujuan antara. Tujuan sesungguhnya adalah mewujudkan NKRI yang utuh, kemudian masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, memang ini ada satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin, ya, yang terbaik di antara pilihan yang ada, yang diharapkan mampu mengantarkan kepada tujuan mulia Indonesia merdeka itu. Baik, tadi ada poin, salah satu poin yang disampaikan adalah Indonesia butuh teladan yang bijak. Pesan ini Anda sampaikan, UNESA sampaikan kepada siapa dan apa yang diharapkan dari sosok yang UNESA harapkan bisa memberikan keteladanan yang bijak? Ya, teladan yang bijak ini tentu adalah kita orientasikan terutama pada orang-orang yang hari ini memegang kekuasaan. Orang-orang yang hari ini berada di pemerintahan, berada di tokoh masyarakat, siapapun yang hari ini di tokoh partai, ya, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang dia memiliki massa. Ya, tentu kalau ini mereka sadar bahwa mereka ini adalah memiliki massa, kemudian menjadi panutan, lalu mereka harus memberikan teladan. Teladan yang bijak apa? Tentu teladan yang mengedepankan nilai-nilai tegaknya demokrasi, ya, pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang damai, ya. Kemudian dia harus bisa menjadi teladan, memberikan keteladanan. Karena keteladanan ini penting menurut kami, karena dengan keteladanan itulah harapannya masyarakat yang ada di bawahnya kemudian tidak terjadi gesekan antar kelompok, antar pengikut, antar pemilih dan sebagainya. Tetapi kalau di level pimpinan yang memiliki massa itu kemudian tidak menjadi teladan yang bijak, saya yakin kemudian itu akan berdampak kepada konflik horizontal antar pengikut, antar masyarakat, dan itu menurut kami sudah sangat berpotensi untuk mengancam perpecahan bangsa ini. Dan kalau itu terus-menerus terlalu besar, harga yang harus kita bayarkan hanya karena untuk kepentingan kelompok, golongan, dan partai tertentu, mesti ya, itu. Maka pucuk pimpinan tertinggi harus memberikan teladan yang bijak ya bagi masyarakat. Terima kasih Dr. Martadi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.